Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Agriani. Saya mahasiswa jurusan kebidanan kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan persalinan dan BBL atau bayi baru lahir. Di sini yang pertama ada sistem pernafasan. Di sini ada intrauterin dan ekstrauterin. Maksud dari intrauterin itu adalah saat bayi masih berada di dalam kandungan. Itu dia oksigen dari ibu melalui plasenta. Setelah itu bayi lahir, kemudian plasenta bayi terputus, terus bayi ada usaha bernapas dengan menangis, terus paru-paru mulai mengembang, terus cairan dalam paru-paru keluar, udara memenuhi ruang trankea dan bronkus si bayi. Setelah itu ekstrauterin. Ekstrauterin artinya setelah bayi lahir, yaitu bernapas dengan paru-paru. Oke, selanjutnya ada sistem hematologi dan sirkulasi darah. Yang pertama ada intrauterin, yaitu aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis akibat tahanan pembuluh paru yang besar lebih tinggi dibandingkan tahanan sirkulasi. Setelah itu sisanya 90% terjadi santing ke kanan dan ke kiri melalui ductus aqueosus botali. Setelah itu pada neonatus reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Setelah itu konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Hemoglobin janin yang berkisar 15 sampai dengan 100 ml. Setelah itu ekstrauterinnya tekanan sistemik antara 60 sampai dengan 130, frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80 sampai dengan 60. Penutupan ductus aqueosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10 sampai 15 jam. Setelah itu kemampuan ini meningkat. Kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi, memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Dan tiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 ml oksigen. Setelah itu, di bagian imunitas, di intrauterinnya, antibodi dari ibu melalui plasenta. Jadi antibodi pada bayi itu melalui plasenta ibu atau plasenta si bayi. Terus pada usia 20 minggu janin mengandung ini. Setelah itu ketika lahir, bayi memiliki IgM lebih banyak dan ekstrauterinnya bayi akan kebal terhadap penyakit menular tertentu dan akan hilang sampai beberapa bulan sampai akhirnya bayi mendapatkan vaksin dari luar. Setelah itu sistem gastrointestinalnya, intrauterinnya pada 20 minggu enzim sudah terbentuk. Janin meminum air ketuban, protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Kemudian mekonium akan tetap tersimpan sampai partus, kemudian kecuali pada kondisi hipoksia dan stres. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan. Dan ketika lahir, itu ekstrauterin, kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Setelah itu ada esofagus, bawah dan lambung masih belum sempurna. Dan ini setelah itu lanjut ke sistem ginjalnya. Pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Yaitu pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal. Sementara itu tumbuli juga mampu filtrasi sebelum berfungsi. Setelah itu di ekstrauterinnya bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupannya. Setelah itu bayi ginjalnya relatif banyak mengandung air. Setelah itu fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Dan ketika lahir, otomatis fungsi ginjalnya belum sempurna.
belum sempurna. Sesuai sistem urinasi, mulai pada bulan pertama produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Oke, itu saya dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.